Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Cynthia Parawita dengan NIM 21231113. Saya adalah mahasiswa pendidikan IPA semester 4 pada Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video bertujuan untuk tugas proyek akhir pada mata kuliah Kapita Selekta IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang studi kasus yang terjadi pada sistem organisasi kehidupan. Seperti yang kamu ketahui, biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, termasuk hewan, tumbuhan, mikroba, dan sebagainya. Nah, ketika kita mempelajari biologi, kita perlu memahami dulu bahwa makhluk hidup terdiri dari berbagai tingkat organisasi kehidupan, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, dan setiap tingkatan memiliki perannya masing-masing dalam membentuk suatu kehidupan. Nah, apa itu organisasi kehidupan? Organisasi kehidupan merupakan susunan kelompok makhluk hidup mulai dari tingkatan yang paling sederhana hingga tingkatan yang paling kompleks. Nah, kira-kira urutan tingkat organisasi kehidupan apa saja ya? Urutan tingkat organisasi kehidupan mulai dari yang tingkat atom, molekul, kemudian organel, sel, jaringan, organ, sel organ, akhirnya membentuk organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan terakhir adalah biosfer. Selanjutnya kita masuk kepada urutan yang paling rendah adalah atom. Atom merupakan bagian paling kecil dan paling dasar yang menyusun suatu materi. Atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Dan kedua adalah molekul. Molekul adalah partikel penyusun organisme yang terdiri dari dua atom atau lebih yang saling berikatan sehingga membentuk molekul sel. Kemudian adalah organel sel. Organel sel adalah bagian penyusun sel yang tersusun dari berbagai macam molekul organik yang memiliki satu atau lebih pekerjaan untuk dilakukan di dalam sel. Kemudian ada organisasi kehidupan tingkat sel, merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Kemudian adalah jaringan. Jaringan merupakan kumpulan dari berbagai macam sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Sel-sel tubuh berkumpul dan membentuk sebuah ikatan yang mendukung suatu fungsi membentuk jaringan. Kemudian ada organ. Organ merupakan struktur yang terbentuk dari beberapa jenis jaringan yang bekerja sama untuk menjalani fungsi tertentu. Kemudian ada sistem organ. Adalah kelompok organ yang bekerja sama membentuk suatu fungsi yang berkesinambungan. Kemudian ada organisme atau individu. Adalah suatu satuan makhluk hidup yang tersusun secara kompleks atau gabungan sistem organ yang bekerja sama membentuk kehidupan. Kemudian populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati wilayah tertentu. Kemudian komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi dari berbagai spesies di waktu dan tempat yang sama. Kemudian ada tingkat ekosistem, merupakan hubungan timbal balik antara komponen biotik atau makhluk hidup dengan abiotik yang saling berinteraksi membentuk kondisi tertentu. Kemudian ada bioma. Bioma adalah kumpulan ekosistem tumbuhan dan hewan yang memiliki karakteristik yang sama untuk hidup dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir adalah biosfer atau lapisan kehidupan. Adalah tempat hidup seluruh bioma atau seluruh organisme di bumi yang meliputi atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Nah, ke-13 tingkatan tersebut adalah sistem organisasi kehidupan. Tetapi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ekosistem saja. Nah, dalam suatu ekosistem, mungkin tidak hanya selalu berjalan lancar, tetapi ada yang namanya suatu kasus yang membuat suatu ekosistem terganggu atau terancam punah. Ekosistem merupakan sebuah kesatuan ekologi yang terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik merupakan makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik adalah yang bukan makhluk hidup. Macam-macam ekosistem terdiri dari ekosistem alam dan ekosistem buatan. Nah, komponen ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Nah, komponen abiotik merupakan makhluk hidup yang tinggal di ekosistem, bisa berupa hewan dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik adalah unsur benda mati atau bukan makhluk hidup pada ekosistem, misalnya seperti air, udara, sinar matahari, suhu, dan lain-lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kasus yang terjadi pada ekosistem, terutama pada ekosistem padang lamun. Nah, sebelum itu, lebih baik kita mengenal dulu apa itu padang lamun. Nah, padang lamun adalah ekosistem khas laut dangkal yang ditumbuhi oleh tumbuhan rerumputan yang telah beradaptasi dengan air asin. Rerumputan tersebut adalah anggota dari tumbuhan monokotil, berbunga, berdaun, dan memiliki akar rimpak, sehingga tumbuhan tersebut mampu bertahan dan dari hempasan ombak dan arus.
Lamun dalam bahasa Inggris disebut sebagai seagrass. Berbeda dengan rumput laut yang dikenal oleh masyarakat luas, lamun merupakan makanan utama duyung. Selain berbunga yang sepenuhnya hidup di bawah permukaan air laut, Thalassia hebrici sangat dipengaruhi oleh lingkungan secara fisika, kimia, maupun biologi. Dalam habitatnya, tanaman tidak hanya berinteraksi dengan organisme lain, tapi juga dengan lingkungan abiotik dan faktor iklim. Lamun mengembangkan adaptasi ekologi, fisiologi, dan morfologi agar sepenuhnya dapat hidup di bawah permukaan air laut. Adaptasi tersebut berupa transport ke eksternal, epidermal, kloroplas, dan polinasi penyebaran biji di bawah permukaan air laut. Perubahan intensitas cahaya matahari, ketinggian permukaan air laut, gas karbon dioksida di atmosfer secara global, dan suhu air laut secara terus-menerus juga direspon oleh lamun dengan mekanisme toleransi maupun cekaman yang berakhir dengan kematian. Lamun merupakan salah satu sumber daya perairan laut yang paling utama, karena memberikan jasa ekosistem laut yang sangat penting secara ekologis maupun ekonomis. Lamun berfungsi dalam stabilitas sedimen, peningkatan kualitas air, dan dalam siklus karbon dan nutrisi, serta menyediakan habitat bagi berbagai bentuk kehidupan di perairan pantai dan sebagai tempat pembibitan, tempat berteduh, dan tempat mencari makan bagi banyak spesies, termasuk sejumlah ikan dan kerang yang penting secara komersial. Selain itu, padang lamun juga berperan penting dalam menopang kehidupan terumbu karang dan produktivitas perikanan lainnya. Lamun juga dikenal sebagai salah satu ekosistem laut yang paling produktif setelah mangrove dan terumbu karang, karena keanekaragaman hayati yang relatif tinggi. Lamun atau seagrass adalah satu-satunya tumbuhan dari kelas Liliopsida atau monokotil yang sepenuhnya mampu beradaptasi di lingkungan laut, khususnya pesisir. Adanya gangguan yang berupa cekaman biotik maupun abiotik pada lamun dapat berdampak langsung terhadap berbagai komunitas yang mendiami pada lamun itu sendiri. Namun sayangnya, ekosistem lamun dilaporkan mengalami penurunan di seluruh belahan bumi, termasuk di kawasan Indonesia. Suhu tinggi ketika terjadi pasang surut mampu menurunkan laju pertumbuhan dan bahkan menginduksi kematian lamun. Beberapa jenis lamun juga dilaporkan mengalami kenaikan persentase kematian di akhir musim panas. Pemanasan global yang terjadi beberapa dekade terakhir tidak hanya berdampak pada kehidupan organisme darat, tetapi juga berdampak pada organisme yang berhabitat di perairan laut. Kondisi ini disebabkan karena pemanasan global tidak hanya menyebabkan kenaikan suhu udara, tetapi juga suhu air laut secara global. Pasang surut terjadi di perairan dangkal memicu ekosistem pesisir masuk dalam kondisi cekaman. Cekaman terhadap organisme pesisir berupa kondisi tereksposnya organisme tanpa pasang surut, radiasi matahari, dan tingginya suhu air laut di perairan dangkal. Paparan suhu tinggi karena terjadi pasang surut pada siang hari di musim kemarau dapat menurunkan biomasa daun dan rimpang, densitas tunas, serta panjang rimpang lamun jenis Thalassia hebrici, dan penurunan laju pertumbuhan pada Thalassia hebrici mencapai 63% dalam perlakuan suhu 40 derajat Celcius. Beberapa hasil penelitian di atas membuktikan bahwa cekaman suhu tinggi mampu menurunkan densitas pada padang lamun secara signifikan. Tingkat kerusakan ekosistem lamun di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa kasus kerusakan lamun telah terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, Pulau Bari dan Teluk Banten. Kerusakan padang lamun disebabkan oleh aktivitas perahu-perahu nelayan yang mengerukan perairan dan merusak padang lamun. Reklamasi dan pembangunan kawasan industri dan pelabuhan juga telah melenyapkan sejumlah besar daerah padang lamun seperti terjadi di Teluk Banten. Nah, di Teluk Kuta atau Lombok, penduduk membongkar karang-karang pada padang lamun untuk bahan konstruksi atau untuk membuka budidaya rumput laut. Demikian pula kerusakan padang lamun yang terjadi di Teluk Lampung. Kemudian di Bintan atau Kepulauan Riau, pembangunan resort pariwisata di pantai banyak yang tidak mengindahkan garis sepandan pantai. Pembangunan resort banyak mengorbankan padang lamun. Kajian yang dilaksanakan oleh Mujizat dan rekan-rekannya dengan menggunakan teknologi pengindera jauh menunjukkan bahwa luas tutupan lamun di Pulau Pari pada tahun 1999 sekitar 2.812.500 meter kubik dan kemudian pada tahun 2004 telah berkurang menjadi 2.134.200 meter kubik.
yang mengindikasikan telah berkurang seluas 678.300 meter kubik atau telah hilang sekitar 25%. Faktor penyebab kerusakan terutama oleh manusia. Saat ini, banyak aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan pada ekosistem lamun, sehingga untuk jangka panjang akan mengancam keberadaan ekosistem lamun. Beberapa dampak dari kegiatan manusia terhadap ekosistem lamun sebagai berikut. Yang pertama, pengerukan dan pengurukan yang berkaitan dengan pengembangan pinggir laut dan pelabuhan. Dampak potensial yang terjadi adalah perusakan total padang lamun sebagai habitat di lokasi pengurukan dan pengurukan. Kedua, perusakan habitat di lokasi pembuangan hasil pengurukan. Yang ketiga, dampak sekunder di perairan sekitar lokasi pengurukan berupa yang pertama, meningkatkan kekeruhan air yang akan mempengaruhi intensitas cahaya dan dengan demikian akan menghambat proses fotosintesis oleh tumbuhan air yang berakibat turunnya produktivitas premier. Yang kedua, tertapisnya insang berbagai hewan, terutama yang hidup menetap di bawah laut seperti karang dan tiram oleh sedimen akan menghambat dan bahkan menghentikan difusi oksigen terlarut ke dalam insang hewan hingga menyebabkan kematian. Kegiatan kedua yang mempengaruhi kerusakan padang lamun adalah pembuangan sampah organik cair atau sewage. Faktor atau dampak yang terjadi adalah penurunan kadar oksigen terlarut dalam kolom air padang lamun yang dapat mengganggu penyediaan oksigen bukan hanya bagi lamun, tapi juga bagi hewan-hewan air yang menggunakan padang lamun sebagai habitat. Yang kedua, penyuburan. Kolom air di atas padang lamun yang dapat mengakibatkan tumbuh suburnya fitoplankton atau ganggang renik yang hidup melayang-layang dalam air yang akan meningkatkan kekeruhan air, dengan demikian menghalangi penetrasi cahaya ke dalam air. Selanjutnya akan menghambat laju fotosintesis lamun dan beraktivitas menurunnya produktivitas lamun. Kegiatan yang ketiga adalah pencemaran oleh limbah industri terutama logam berat dalam bentuk senyawa-senyawa organik metalik dan senyawa-senyawa organoklorid. Dampak yang terjadi adalah yang pertama, lamun melalui proses biological magnification mampu mengkonsentrasikan logam-logam berat misalnya Hg yang terikat dengan senyawa-senyawa organometalik sehingga kadar logam berat dalam lamun jauh lebih besar daripada kadar dalam air. Dengan demikian dapat meracuni hewan yang memakan lamun dan atau detritus yang berasal dari lamun. Nah, selanjutnya adalah pencemaran oleh limbah pertanian. Dampak yang terjadi adalah pestisida yang mencemari perairan padang lamun dapat mematikan hewan-hewan yang bersosiasi dengan padang lamun. Sedangkan pencemaran dengan pupuk dapat mengakibatkan terjadinya eutrofikasi perairan padang lamun yang selanjutnya menimbulkan dampak seperti yang diuraikan di atas. Selanjutnya adalah kegiatan yaitu pencemaran minyak. Dampak yang terjadi adalah lapisan minyak pada daun lamun menghalangi cahaya untuk sampai ke permukaan daun dan menembusnya, sehingga demikian lamun tidak dapat berfotosintesis dengan mengakibatkan kematian. Upaya pemulihan terhadap kerusakan padang lamun masih jarang diikuti. Salah satu alternatif teknik dalam upaya konservasi ekosistem lamun adalah melalui transplantasi lamun. Metode ini dapat mengurangi tingkat kerusakan lamun baik fisik maupun fisiologi yang terjadi begitu cepat. Jika tingkat kerusakan ini dapat diimbangi, maka secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Berbagai biota ekonomis yang dapat berasosiasi seperti teripang, bintang laut, bulu babi, kerang, udang, dan ikan karang, dan kepiting dapat dijadikan sebagai komoditi tangkapan unggulan. Nah, selain itu, lamun juga berpotensi sebagai sumber makanan bagi manusia. Manfaat ini yang masih sangat jarang diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat pesisir yang terlalu fokus dalam penangkapan ikan di laut lepas. Kelebihan transportasi dengan metode pot untuk menunjang perekonomian masyarakat pesisir. Berbeda dengan perkembangbiakan secara alami, transportasi lamun dengan metode pot dapat mempercepat pertumbuhan secara horizontal tanpa harus menunggu proses pertunasan oleh rizoma yang memakan waktu yang lebih lama. Selain itu, penebaran dapat diatur dengan mudah sesuai dengan daerah yang diinginkan yang sesuai dengan perkembangannya. Transplantasi lamun dengan menggunakan metode pot relatif mudah untuk dilakukan. Manfaat transplantasi ini adalah dapat mengoptimalkan pertumbuhan lamun, sehingga tempat pencaharian masyarakat tetap terjaga dan perekonomian masyarakat setempat akan meningkat.
Sekian pemaparan yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah ilmu. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.